Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mendukung channel Football United, likes-nya, subscribe-nya, dan juga nonton. Komen juga, mohon maaf ya, gua tidak bisa sering-sering membalas komen. Mungkin Sobat Football United yang ingin berinteraksi lebih bisa follow akun Twitter gua di gus_neck. Semuanya terima kasih banyak. Oke, kali ini ngobrol ringan terkait dengan Erik ten Hag, ya kan? Dikabarkan, walaupun kalau menurut gue ini seperti kayak rumor ya, kalau Erik ten Hag ini memiliki masalah dengan Rafael Varane di media olahraga atletik mengabarkan kalau situasi dengan Rafael Varane ini tidak seburuk yang diberitakan. Artinya memang Rafael Varane ini merasa terganggu dalam tanda kutip kalau gue ambil. Dia ini tidak menjadi pilihan utama lagi kan di Manchester United, tapi tidak ada hal yang lebih jauh dari hal tersebut, dan ini juga menunjukkan kalau menurut gue bagaimana ada perubahan nih situasi di lini belakang Manchester United. Lisandro Martinez masih cedera, Rafael Varane permainannya menurun, tapi di sisi lain Harry Maguire justru bisa tampil bagus. Nah, Erik ten Hag ini kan dikabarkan, walaupun ternyata rumor ya, ada masalah dengan Rafael Varane. Lalu juga, kalau yang ini betul, yaitu adalah masalah dengan Jadon Sancho, ya kan. Lalu sebelumnya dengan Cristiano Ronaldo. Ini bagaimana? Ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Erik ten Hag dengan pemain-pemain Manchester United, pemain-pemain bintang bahkan. Apakah memang Erik ten Hag ini tidak bisa menangani pemain-pemain bintang tersebut? Erik ten Hag tidak pantas melatih tim sebesar Manchester United? Ada beberapa pendapat di sosial media tentang hal tersebut yang menurut gue sah-sah saja ya, melihat bagaimana dinamika dan bahkan mungkin kontroversi yang terjadi di klub ini. Namun gue melihat justru sebaliknya. Konflik-konflik ini memang dibutuhkan oleh Manchester United, oleh skuad Manchester United. Dan konflik ini memang atau bisa jadi akan memakan korban. Di kejadian-kejadian sebelumnya, maksud gue setelah Sir Alex Ferguson selesai, korbannya adalah pelatih, manajer. Oleh karena itulah dalam kurun waktu berapa tahun, 10 tahun terakhir Manchester United cukup sering nih berganti-ganti manajer. Ole Gunnar Solskjaer kabarnya juga disingkirkan oleh para pemain. Jose Mourinho jelas pada saat itu ada konflik dengan Paul Pogba, ya kan. Bahkan David Moyes yang masuk menggantikan Sir Alex Ferguson ini tidak bisa memenangkan dalam tanda kutip, tidak bisa meraih dressing room. Karena salah satu indikatornya adalah wawancara Patrice Evra yang dimana dia mengakui kalau banyak pemain Manchester United tidak mendukung David Moyes. Nah, bagaimana situasi dengan Erik ten Hag kali ini? Konflik-konflik seperti ini. Pertama, gue menilai bahwasannya di setiap klub, apalagi di klub besar ya, sangat rentan yang namanya konflik. Jelas, manajer dengan para pemain, mereka punya misi, mereka punya harapan, mereka punya tujuan, mereka punya goal sendiri-sendiri. Tugas manajer adalah menyatukan itu semua kan, tapi sering juga tidak bisa disatukan. Ada beberapa yang memang terlepas gitu. Ini apa yang harus dilakukan? Menurut gua, ya inilah saatnya manajemen dalam tanda kutip menunjukkan keberpihakan. Gua menilai bagaimana pemain-pemain di Manchester United sampai dengan saat ini masih belum jelas nih karakter mereka, belum jelas visi mereka, tujuan mereka seperti apa. Manchester United tentu saja di mata fans setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di klub, ada penurunan prestasi. Bukan berarti tidak ada prestasi ya, penurunan prestasi sekali lagi. Karena Manchester United tetap bisa juara Piala FA. Manchester United bisa mendapatkan Europa League. Manchester United bisa mendapatkan Carabao. Tapi trofi-trofi yang lebih major, yang lebih besar, Premier League, Champions League, Manchester United masih belum bisa mendapatkannya. Dan jangka waktu yang dilalui oleh Manchester United saat ini kan termasuk yang lama nih jika dibandingkan dengan situasi Sir Alex Ferguson, terutama di masa jayanya ya. Manchester United nyaris tidak pernah
dalam jangka waktu yang panjang ini tidak mendapatkan trofi yang major. Nah, sementara saat ini kan sudah cukup lama nih. Balik lagi menurut gue, inilah waktunya manajemen menunjukkan keberpihakannya. Para pemain yang banyak disebut dengan deadwood itu bisa jadi masih berada di Manchester United. Bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain bintang. Mereka punya tujuan masing-masing. Apakah mereka ingin mengangkat Manchester United ataukah mereka ingin mengangkat namanya sendiri? Tidak ada yang tahu. Yang gue bisa lihat sebagai fans adalah bagaimana mereka bermain di atas lapangan. Manajer tentu saja punya konsep. Mereka tugas utamanya adalah bagaimana menerapkan strategi, taktik, mengimplementasikan filosofi di atas lapangan, sekaligus juga menyatukan dressing room. Dan seperti gue katakan tadi ya, menyatukan dressing room tentu saja tidak selalu mulus-mulus saja. Nah, di musim lalu ketika Erik ten Hag ada masalah dengan Cristiano Ronaldo, jelas situasinya pada saat itu menurut gue ya ada pembangkangan ya kan dari pemain terhadap sang manajer, harus tegas, disiplin. Ketika Marcus Rashford dihukum oleh Erik ten Hag karena terlambat, jelas di mana keberpihakan. Menurut gua ya tidak justru akan aneh kalau seperti itu ditolerir gitu loh. Karena memang ada situasi karakter mental yang harus dirubah di dressing room, terutama tentang disiplin. Musim ini Erik ten Hag ada masalah dengan Jadon Sancho. Jelas menurut gua di mana harus berdiri sang manajer ketika ada pemainnya secara terbuka menentang ya otoritasnya, di mana sang pemain ini sudah mendapatkan support yang luar biasa pula. Namun tidak jelas sebenarnya agenda dari Jadon Sancho ini apa. Apakah memang dia sebenarnya ingin cabut dari Manchester United atau dia ingin bermain tapi di posisi tertentu yang mungkin tidak diberikan oleh sang manajer. Itu juga bisa ada karena ya mungkin dia ingin bermain di kiri, bermain di kanan, tapi sang manajer menempatkan di posisi lain. Itu bisa saja terjadi. Dan menurut gue ya ini kan tanggung jawab dari sang manajer. Memang tugasnya kan memang mengatur strategi, mengatur termasuk juga formasi. Dan apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho menurut gue juga jelas ya, kesalahan ada di sang pemain. Sekarang Rafael Varane, ini kan rumor. Kalau seandainya ini bukan rumor, ini terjadi beneran ya, dia menentang ataupun mendebat keputusan sang manajer, ya jelas dia melawan otoritas lagi-lagi. Di mana tugasnya kan jelas, pemain mengimplementasikan, manajer menentukan. Bisa jadi oke, bisa jadi tidak oke keputusannya. Dan kalau memang hasil dari Manchester United tidak bagus ya, secara berkepanjangan, yang menjadi tanggung jawab, yang akan dibebani tanggung jawab kan sang manajer. Yang dipecat kan pastinya juga sang manajer gitu. Jadi menurut gua ya tidak usahlah ditentang, justru tidak menunjukkan sikap profesional. Oleh karena itulah gua pun menanggapi sepertinya situasi dengan Rafael Varane nggak mungkin dia melakukan. Dan kalau seandainya ini terus diperluas ya, melihat bahwasanya Erik ten Hag nih bermasalah terus dengan pemain-pemain bintang, di situ justru gue melihat justru sebaliknya. Kalau pemain-pemain bintang inilah yang mungkin menjadi biang masalah di Manchester United. Dan gue 110% selalu mendukung manajer Manchester United siapapun itu, nah termasuk juga Erik ten Hag. Oleh karena itu menurut gue secara amatir tidak melihat ada masalah di sisi Erik ten Hag, di konflik-konflik dengan pemain-pemainnya. Dan di sisi lain ini juga membuka bagaimana masalah di Manchester United, pemain-pemain bintang yang secara teknis di atas kertas ini bagus, ternyata ketika masuk di Manchester United mereka masih harus ditempa lagi, mereka harus ditajamkan lagi karakter, mental sebagai pemain yang mengenakan jersey Manchester United. Justru di titik ini, kalau manajemen kembali lagi justru lebih berpihak kepada para pemain ya, dengan lebih memihak kepada para pemain dan akhirnya mendepak sang manajer, ya kita tidak akan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke siklus ganti pelatih, bagus sedikit, oke dipuja-puja, gagal sedikit, langsung dipecat, ganti lagi. Dan menurut gua ini bukan Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, berbeda nggak masalah, bisa drop di kolom komen. Asal sopan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.